Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Oke, kita akan mulai untuk pembahasan pada materi ini. Jadi, misalkan kita bertanya, organ itu apa sih sebenarnya ya? Jadi, organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, jadi kumpulan macam jaringan membentuk suatu kesatuan untuk fungsi tertentu. Gampangnya seperti itu ya. Makanya ini ditulis dengan huruf yang berbeda. Nah, selanjutnya tumbuhan ya, tubuh tumbuhan yang pembuluh ya, berpembuluh itu atau yang disebut bahasa latinnya dengan tripetita ya. Yaitu kita bisa lihat contoh tumbuhannya terlebih dahulu biar kalian tuh tahu ya. Nah, contoh tumbuhannya adalah tanaman paku. Ya, kenapa tanaman paku? Kalian bisa ngeliat di daunnya itu ada lubang-lubang ya, berpembuluh. Nah, selanjutnya itu ada namanya terbagi lagi nih, tumbuhan. Ada organ vegetatif dan organ generatif. Kita akan bahas organ vegetatif terlebih dahulu. Jadi, organ vegetatif itu fungsinya yang pertama adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan yang biasanya berada di batang ya, kayak gitu ya. Bagiannya apa aja? Nah, tadi Bapak sebutin salah satunya di akar, di batang ya. Ada akar, ada juga daun, batang juga termasuk salah satunya. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke organ generatif. Kalau tadi vegetatif, sekarang ke generatif. Fungsinya apa? Fungsinya dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual didahului oleh peristiwa perkawinan. Nah, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae yaitu organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Ya. Jadi kalau di manusia atau di hewan itu kan berbeda ya. Kalau di tumbuhan itu masih dalam satu tubuh gitu ya. Kita lanjut lagi. Kita akan bahas yang pertama yaitu struktur dan fungsi akar. Kita akan masuk ke bagian intinya. Kita akan mengetahui penjelasannya yaitu akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, yang warnanya tidak hijau, keputih-putihan atau ke kuning-kuningan dan memiliki bentuk yang meruncing. Oke, kalau kalian masih belum tahu buku-buku itu seperti apa, kalian bisa lihat di bambu. Biasanya itu ada garis-garis ya, buat menandakan ruas si bambu. Nah, garis-garis itu adalah buku-bukunya maksudnya. Seperti itu kalau di bagian organ tumbuhan. Nanti kita akan lihat ya untuk buku-buku itu di bagian mana. Nah, selanjutnya ini ada akar, yaitu akar serabut. Ya, namanya serabut ya kemana-mana gitu ya. Nah, ini adalah tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, rumput yang memiliki akar serabut. Nah, sedangkan ini adalah akar tunggang ya, yang biasanya itu tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga. Oke, kita lanjut lagi ya. Fungsi. Nah, sekarang kita lihat nih fungsi dari akar ya. Karena kita ngebahas akar, kita lihat nih gambar. Di gambar ini ada longsor ya. Longsor ini kayak kalian lihat ya. Di sini nggak ada pohon-pohon. Padahal ya, fungsi dari akar adalah untuk menambah tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya dan menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhannya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang penahan air di sini nih, ya jelas-jelas tanah itu akan bergerak dan longsor. Makanya kenapa lereng itu seharusnya ditanami oleh tumbuhan. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, ada apa nih? Ini ada talas. Ya, talas fungsinya apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Ini salah satu dari akar juga ya. Talas ini akar. Nah, selanjutnya nih, kalian harus tahu nih, ini namanya tumbuhan mangrove ya. Tumbuhan mangrove ini banyak kebermanfaatannya, apalagi akarnya ya. Apalagi akarnya. Kita lihat, kita akan fokus ke akar mangrove. Yaitu untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas. Jadi
Kalau misalkan tumbuhan lain itu adanya di daun dan di batang, nah ini ada di akar. Sangat unik ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah, yaitu wortel dan lobak ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu struktur dan fungsi batang. Nah, karena tadi kita udah bahas akar, sekarang ke batang ya. Oke, fungsi dari batang yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkut air ya. Kalau misalkan nggak ada batang, bagaimana si air menuju ke si daun? Oke, dari akar menuju daun. Selanjutnya, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Nah, kita lihat nih di gambar A ada bambu ya, batang bambu. Yang tadi Bapak bilang bahwa buku-buku itu nih garis yang ini nih ya, ini garis nih, ada setiap garis kan. Nah, itu namanya buku-buku. Dan yang nggak ada garis ini disebutnya ruas, seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi, memiliki ruas batang yang terlihat jelas. Ini ruas ya, bukan yang garisnya ya. Ruas itu yang dari garis ke garis, itu namanya ruas. Nah, selanjutnya ini merupakan tumbuhan monokotil ya. Mono itu satu ya. Dan tumbuhan dikotil, contohnya pohon serikaya. Ini contoh pohon serikaya yang bercabang ya. Tentunya ruas-ruas batang tidak terlihat jelas karena beda ya sama bambu. Ini bambu ada ruas-ruas ininya ya, batangnya. Dan selanjutnya kita ke tambahan bagian si batang. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, rimpang kunyit. Kalau tebu kan jelas-jelas ya buat menyimpan cadangan makanan itu berupa air gula. Begitu ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi, contohnya seperti ini. Nah, ini yang Bapak bilang, bagian-bagian dari bambu tadi ya. Dan ini juga ada di bagian tebu. Tebu juga memiliki ruas dan buku-buku. Ya, seperti ini. Ruas itu yang bagian garisnya. Buku itu yang bagian garisnya ya. Ruas itu yang dari buku ke buku. Seperti itu. Dan yang ini adalah kunyit ya. Tunasnya biasanya berada di pinggir-pinggir yang menonjol gitu ya. Dan kunyit juga ada buku-bukunya, tentu saja. Jahe juga ada ya. Kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi daun. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Oke, daun juga klorofil itu nggak selalu warna hijau. Ada yang warna kuning ya. Jadi nggak selalu ya. Ini tapi kebanyakan iya warna hijau gitu ya. Dan kita lihat lagi fungsinya. Jadi alat untuk mengambil karbon dioksida yaitu CO2. Nah, penulisan CO2-nya ini sebenarnya duanya ini berada di bawah sini kecil ya. Yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau namanya transpirasi dan pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Oke. Kita lihat nih daun pepaya ya, atau daun dikotil yang memiliki peruratan daunnya menjala. Jadi urat-uratnya nih, garis-garis yang ini itu menyebar ya. Berbeda nantinya dengan daun jagung ya, atau bisa sebut dengan monokotil, memiliki peruratan daun yang sejajar. Ini daun jagung ya. Kalian bisa menemukan lagi mana sih yang peruratan menjala dan mana sih yang peruratan yang sejajar. Coba ya. Nah, sekarang kita akan ke proses fotosintesis. Walaupun kalian waktu SD pernah belajar, tapi kita ingat kembali apa sih itu fotosintesis ya. Oke. Proses fotosintesis. Bapak akan mulai ke videonya. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air,
karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Oke, kalau kalian telah melihat video ini, kemungkinan kita tahu ya ini adalah proses fotosintesis ya. Dan kita harus tahu nih, apa sih rumus kimianya? Jadi rumus kimia dari fotosintesis yaitu seperti ini. 6 CO2 yang biasa disebut dengan karbon dioksida dan ditambah dengan air yaitu 6 H2O yang ditambahkan dengan cahaya ya dan klorofil tentunya ini akan menghasilkan glukosa C6H12O6 yang disebut dengan glukosa yang ditambah dengan menghasilkan oksigen yang tadi ya. Kalau karbon dioksida sama air terus ada cahaya matahari ya atau klorofil itu akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi bagian sebelah kanan itu adalah hasilnya. Seperti itu ya adik-adik. Kalau sebelah kiri pembentukannya, sebelah kanan adalah hasilnya. Kalau yang tengah-tengah ini adalah tambahannya yaitu cahaya. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang keempat yaitu struktur bunga dan fungsi bunga. Oke, bagian bunga yaitu ada perhiasan bunga dan alat reproduksi. Kalau ini keduanya ada, maka ini disebutnya bunga lengkap. Oke, kita lihat ya. Ini adalah kelopak bunga sepatu tepatnya ya. Kalian bisa lihat ditemukan di dekat-dekat kalian. Biasanya warna merah ya. Nah, yang ini ya, ini namanya mahkota atau corolla, bukan corona ya. Dan yang ini adalah kelopak atau calyx. Nah, bagian ini kelopak ya. Jadi bedakan antara kelopak sama mahkota. Dan yang ini tentunya kalian tahu yaitu tangkai ya. Nah, ini ketiga ini disebutnya dengan bagian bunga yaitu perhiasan bunga. Jadi mahkota, kelopak, tangkai itu perhiasan bunga. Nah, sekarang kita ke alat reproduksi bunga yaitu benang sari ya, atau bagian yang alat reproduksi buat jantan di bunga ya. Dan yang kepala putik ini adalah alat reproduksi perempuan pada bunga. Jadi caranya gimana? Biasanya ketiup angin dia nempel di sini, lalu jadilah pembuahan. Ya, seperti itu ya. Bisa berbantuan angin, bisa juga berbantuan dengan hewan, biasanya burung gitu ya. Dan yang ini adalah tangkai putik dan yang ini adalah kandung lembaga bakal bijinya di dalamnya. Nah, ini sebutnya tadi bunga lengkap ya, tadi bunga lengkap. Nah, selanjutnya kalau ada bagian bunga kepala putik sama benang sari itu disebutnya dengan bunga sempurna ya. Kalau tadi keseluruhan ini bunga lengkap ya, perhiasan bunga, alat reproduksi bunga ini bunga lengkap. Tapi kalau alat reproduksi bunga yang termasuk kepala putik jantan dan perempuan ini bunga sempurna. Nah, Pak, kalau misalkan ada nggak sebagian, misalkan perhiasan bunganya nggak ada, yaitu sebutnya bunga tak lengkap ya. Kalau misalkan lagi di bunga hanya ada
benang sarinya aja. Nah, itu disebutnya dengan bunga tidak sempurna. Pokoknya kalau salah satunya ini enggak ada, ya, itu sebutnya bunga tidak sempurna. Seperti itu. Sekarang membedakannya. Tumbuhan monokoptil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4. Oke, kita lanjut lagi ke bagian 5, yaitu struktur dan fungsi buah dan biji. Oke, salah satu bagian bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, ya, yaitu bagian dasar yang menggelembung, ya, ini ya disebutnya ovarium atau bakal buah, dan yang kedua adalah bagian yang memanjang disebutnya tangkai putik atau stilus, ini ya, dan kepala putik yang disebutnya dengan stigma, dan yang bakal biji disebutnya ovul, yang ini ya bakal biji dalamnya. Nah, biasanya di mangga itu ada yang namanya sini biji, jelas ya, nama daging buah. Biasanya kita makan adalah daging buah. Oke. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Saya pembahasan kali ini khususnya untuk di bab 3 bagian A. Mungkin ada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.